Pak Kiai, ini kan beritanya heboh nih, jadi perbincangan. PT Kebanu yang di dalamnya juga ada Kiai Said, kemudian Pak Kiai sendiri gitu kan ya, itu disebut terlibat investasi bodong di Fitum. Nah, saya ingin mendudukan permasalahannya. Status PT Kebanu itu di Fitum itu seperti apa? Ada yang heboh-heboh di luar sebagainya. Jadi investasi bodong, nggak ada investasi di PT apa? Di para Pituber itu nggak ada investasi ke perusahaan karena mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya mau menyampaikan, saya adalah seorang member Pitub yang dirugikan lumayan nominalnya senilai 220 juta. Saya sebagai member Pitub, kenapa saya bisa membuat video ini? Karena saya sakit hati. Saya pengen para penipu-penipu, petinggi-petinggi Pitub segera ditangkap dan diproses dalam secara hukum, dan kami ingin uang kami kembali. Di sisi dari pihak-pihak penipu, dari petinggi-petinggi Pitub, di sini ada oknum dari PBNU atau yang disebut kiai dalam organisasi PBNU, yaitu oknumnya ya, kita tidak bicara organisasinya, tapi ini oknumnya yang digelar sebagai kiai, tapi kok memberi bisnis, membantu bisnis yang ilegal dan mempromosikan, sehingga para Pituber yang seperti kami yang pengetahuannya kurang, kami bisa tercemplung karena kami menilai sebagai Pak Kiai PBNU itu Pak Kiai ya, kita nggak bilang PBNU-nya. Jadi itu saya minta tolong dari pihak kepolisian segera tindak lanjuti, jangan pandang bulu. Mau siapapun beliau tetap harus diproses secepatnya, karena beliau termasuk komplotannya yang saya sampaikan. 1. Eman Suryaman, Prabowo, Wilbert Karimun, Noval, Semi, Yunita Atmojo, Effendi Rasedu, Kriskop, Ferry Kunya, Midhan Anis, dan ada lagi rekan-rekannya yang lain. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Yang jelas ini sudah membantu menipu kami. Saya ceritakan dari awal dulu. Di situ ada foto, saya ditunjukkan foto seorang ya kiai lah, namanya siapa ya, Pak Eman Suryaman mungkin ya. Beliau adalah salah satu pengurus besar Nahdlatul Ulama, ketua bidang ekonomi gitu. Jadi sewaktu saya ditawari itu dan ada foto tersebut, dan di pojok kiri atas kan di situ ada logo apa, lambang NU gitu. Jadi saya langsung ikut gabung gitu. Saya sebagai Dewan Pembina dari Pitub selalu merasa bangga melihat berbagai manfaat yang telah dilakukan oleh Pitub dalam membantu perekonomian masyarakat Indonesia di masa pandemik ini, yang mana banyak menolong terutama masyarakat bawah, para pelaku UKM. Sampai detik ini pun saya tetap optimis bahwa Pitub akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat dan membanggakan bagi masyarakat Indonesia, khususnya Bahwa semua para Pituber itu ketika menjadi anggota tidak diperkenankan untuk ada pungutan bayar apapun dan tidak membayar. Dan model bisnis Fitum ini bukan bisnis investasi ya? Nggak ada, bukan investasi. Karena para Pituber nggak menginvestasikan. Tidak ada investasi di situ ya? Nggak ada. Oke. Nah, isu yang berkembang
ini kan ada investasi sampai 500 juta gitu kan ya. 500 juta apa berapa itu gitu ya? Itu bagaimana itu? Ya di luar kita barangkali antara VTuber saya enggak gitu. Oke, nanti kita diklarifikasi. Saya ingin mewawancarai VTuber. Monggo bisa japri. Kami dari tim pencari kebenaran tentang sebuah aplikasi bernama VTube. Kebetulan kami dengarkan juga salah satu korban dari penipuan VTube. Ini Pak, uang mainan. bisa diterangkan pada kami Ini enggak kaleng-kaleng tentang VTube ini sebenarnya salah satu bagaimana Kang? dari beliau, dari referral beliau melakukan fast track bintang 6 dengan senilai 150 juta. Ya, jadi dia serahkan uangnya dulu. Ya, Samiun ya. atas nama Pak Samiun Samiun serahkan uangnya. menyerahkan uang Pegang Pak Samiun. Sini Mas. Yang lain, yang sini coba foto kan. Sebenarnya ceritanya VTube itu gini loh. Sudah lama sih ya, sudah lama. Saya gabung mulai sekitaran bulan September 2020 lah. Dan saya fast track, memang benar saya korban dari aplikasi tersebut. Manfaat yang telah dilakukan oleh VTube dalam membantu perekonomian masyarakat Indonesia di masa pandemi ini, yang mana banyak menolong. Untuk Pak Iman, bahwa website NU dari bulan September lalu, tepatnya mungkin tanggal 20 September itu sudah mengatakan bahwa itu NU online loh, di website resminya itu menyatakan haram gitu. Nah, kenapa kok Anda justru bilang ini membantu masyarakat? Ini sangat kontradiktif sekali gitu. Ya mungkin sebaiknya gini Pak Iman. Nah, kami di sini juga dari salah satu bahan juga. Mungkin sebaiknya bertabayun dan membicarakan hal ini kepada ahlinya gitu, yang benar-benar terjun di lapangan. Jadi VTube ini sangat merugikan sebagian besar dari kami gitu. Jadi ya mungkin kalau Pak Iman sudah mengetahui kenyataannya, mengetahui hal sebenarnya, ya insya Allah Pak Iman akan menyesal, akan bertobat gitu. Ya nun sewu Pak, kebenaran akan tetap pada posisinya dan kebenaran itu akan kami perjuangkan. Masalahnya menghalangi atau memberantas kemungkaran, kezaliman itu adalah wajib. Itu yang diajarkan oleh guru-guru kami di NU, di daerah kami. Ya mungkin ya tentunya ya tetap sama pelajaran itu. Dan Pak Yai ya lebih paham tentang hal itulah tentunya. Jadi sebelum hal ini lebih jauh merugikan, aplikasi-aplikasi seperti ini, kami sedapat mungkin memberikan edukasi kepada generasi-generasi di bawah kami agar tidak tertipu oleh hal semacam VTube ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Yang digelar sebagai kiai tapi kok memberi bisnis, membantu bisnis yang ilegal dan mempromosikan, sehingga para VTuber yang seperti kami yang pengetahuannya kurang, kami bisa tercemplung karena kami menilai sebagai Pak Kiai PBNU itu Pak Kiai ya, kita nggak bilang PBNU-nya, Pak Kiai di organisasi PBNU ini oknumnya berarti tidak mungkin memberi kita jalan yang sesat. Kita hanya berpikir yang positif. Ternyata benar yang diberikan dan disampaikan sama Eman Suryaman. Saya tidak menyampaikan kiai lagi karena tidak pantas dibilang kiai. Kalau kiai itu tidak akan dilunggusi masyarakat. Yang pasti kiai itu akhlaknya baik. Nah, saya langsung tutup poin saja.
ini adalah seorang Eman Suryaman yang sudah memberi statement bahwa Pitup itu membantu masyarakat Indonesia. Yang mau saya tanyakan, masyarakat Indonesia yang mana dibantu sama pihak Pitup? Kemungkinan ya si Eman Suryaman dan rekan-rekannya yang sudah membantu menipu masyarakat Indonesia mungkin terbantu. Karena apa? Uang kami, jutaan member yang sudah tertipu dan ratusan miliar bahkan yang sudah masuk kantong-kantong mereka ini, ya mungkin mereka terbantu. Kenapa saya bisa yakin sama itu? Karena ya ada Eman Suryaman ini membawa bendera NU. Dia memberi statementnya itu dengan yakinnya Pitup itu adalah solusi para masyarakat Indonesia dalam kondisi pandemik. Dan saya yakin Eman Suryaman itu tidak mungkin tidak tahu bahwa Pitup itu adalah aplikasi bodong, aplikasi tipu-tipu. Saya yakin beliau tahu. Tidak masuk akal seorang penanam saham di dalam satu PT yang dibilang PT besar, saya anggap ini PT bodong, tapi menyampaikan dengan seperti tidak punya dosa bahwa dia tidak tahu apa yang dikerjakan pihak Pitup. Dia hanya menanamkan modal. Seharusnya di mana-mana orang yang menanam modal, apalagi yang terbanyak modalnya di dalam perusahaan itu, menanam saham itu, pastinya tahu apa yang dikerjakan pihak PT Pitup itu apa. Mana mungkin tiba-tiba menaruh saham di PT itu, tiba-tiba lepas begitu aja, tidak masuk akal. Jadi saya menurut beliau juga termasuk orang komplotan penipu. Jika tidak sebagai komplotan penipu, ya nggak mungkin beliau bisa menyampaikan hal seperti itu. Kalau memang benar beliau seorang kiai, harusnya beliau membantu artinya agar gimana caranya masyarakat Indonesia tidak tertipu sama aplikasi tersebut, bukan membantu mempromosikan dan meyakinkan. Jadi dalam segmen ini yang saya sayangkan yaitu ada oknum PBNU-nya, yaitu seorang gelarnya kiai, tapi saya tidak menganggap dia kiai karena dia sudah menipu kita-kita. Saya ingin Eman Suryaman dan rekan-rekannya yang termasuk dalam komplotan penipu ini harus segera diproses. Jika tidak segera diproses, maka kami dan teman-teman tidak sungkan-sungkan akan mencari Eman Suryaman dan bertindak sendiri. Ingat itu, karena kami sudah sakit hati sudah setahun lebih kami dibohongi, disuguhin dengan kata-kata manis, dan ternyata tidak. Sampai sekarang uang kami mati di dalam aplikasi Pitup. Siapa yang mau menggantikan uang kami? Jika Eman Suryaman menggantikan uang saya dan rekan-rekan saya, teman-teman saya semua, ya silakan, kami tidak akan proses hukum. Tapi jika tidak menggantikan uang kami akan lanjut terus sampai ke jalur hukum. Ingat, jika Eman Suryaman tidak bisa mengatasi hal ini dengan cepat, maka beliau akan berurusan dengan VTuber-VTuber yang sudah ditipu dan sama kepolisian yang jelasnya. Jadi tidak ada, kami anggap itu sebagai kiai, karena dia tidak pantas dibilang kiai, karena dia seorang komplotan penipu. Ya, ingat itu. Jika seandainya awalnya itu tidak ada Eman Suryaman, kemungkinan kami tidak akan masuk ke dalam Pitup. Tidak yakin 100%.
karena ada Eman Suryaman itu sebagai yang panutan, yang dibilang panutan di organisasi NU, yang disegenin di dalam organisasi NU. Tapi kalau memang benar tidak ada dia, ya mungkin kita tidak akan tercemplung seperti ini. Jadi itu saya minta tolong dari pihak kepolisian segera tindak lanjuti, jangan pandang bulu. Ya karena apa, dalam kondisi itu lagi di maintenance, itu komisarisnya Pak Kiai Eman itu malah pasang badan, malah maju sendiri ke SBI bikin